Satu lagi soalan. Sebab kita masa ni, satu soalan ni. Jajak siapa nak bagi? Bagi depan dulu tu, Pak. Kau main dua sekali boleh ha? Boleh. Kau main dua main. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menganggap bahawa majlis sufi ini majlis yang mencerahkan. Ahli panel pun semua hebat-hebat. Dan soalan saya ni bukan nak bagi tambah serabut, sebab kita nak pencerahan. Yang pertama sekali soalan saya, adakah penghujahan zauq dalam pentafsiran Al-Quran dan hadis diterima di dalam disiplin ilmu? Contohnya, bagaimana jika seorang yang mendakwa telah sampai ke tahap zauq mengucapkan perkataan, ini sekadar contoh, siapa yang beramal dengan hadis dalam melakukan ibadah fardu akan sesat. Siapa yang beramal dengan hadis dalam melakukan ibadah fardu akan sesat. Sedangkan perkataan hadis itu sebenarnya merujuk kepada bid'ah, kan? Itu baharu, kan? Kenapa ahli sufi menggunakan perkataan yang mengelirukan? Kenapa tidak menggunakan perkataan puitis secara jelas? Adakah metod ini diterima di dalam ahli sunnah wal jamaah? Seperti mana ahli panel bila menghuraikan tentang pendapat Ibn Arabi sangat jelas, kan? Kita walaupun kalau orang awam baca kitab Ibn Arabi akan rasa apa cakap saya ni, tapi bila ahli panel jelaskan, kita dah rasa benda tu sangat jelas, kan? Kenapa pengarang-pengarang kitab tasawuf waktu zaman dulu dia tak gunakan perkataan yang straight, yang jelas, kan? Kenapa nak perlu yang kalau orang awam baca, apa macam ni takkan Tuhan macam ni, takkan Tuhan sama dengan makhluk. Lepas tu yang ini bukan yang ketiga lah, cuma saya sebab tadi perkataan yadain tadi tu, yadain ditakwilkan sebagai kemuliaan. Kenapa? Dan dibiarkan tanpa tafsiran selanjutnya. Sebab bila kemuliaan tadi tu yadain ni dua tangan, maka kalau sefaham saya, maka kemuliaan tu pun ada dua lah, kan? Apa dua kemuliaan yang Allah SWT berikan kepada Adam AS dalam penciptaannya? Itu soalan saya. Terima kasih. Saya tak nampak soalan secara apa? Boleh soalan direct, satu soalan direct. Ya. Okey, secara ringkasnya, adakah penghujahan zauq dalam pentafsiran Al-Quran dan hadis diterima dalam disiplin ilmu? Dan yang kiranya apakah penggunaan zauq diterima, penghujahan secara zauq diterima dalam tafsiran terhadap Al-Quran dan hadis? Itu soalan boleh? Yang kedua, yang yadain tadi tu, dua kemuliaan tu, kan dia ditafsir sebagai kemuliaan, tapi kalau sebab tu dua tangan, maka sepaham saya sepatutnya dua kemuliaan lah. Apa tafsiran dua kemuliaan itu? Baik, seterusnya kiranya disiplin itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farhan dari Sabah. Nama saya Ustaz. Baik, terima kasih. Muhammad Farhan dari Sabah. Soalan saya ada 3. Kenapa perlu kita bertasawuf? 1. Kenapa kita perlu bertasawuf? Adakah Nabi itu bertasawuf? 1. Yang kedua, sekali lagi, kenapa kita perlu bertasawuf? Ya. Yang kedua, apakah hujah yang paling konkret ataupun hujah yang paling kuat untuk menolak bahawa Ibnu Al-Farabi ini adalah ahli istihad dan hulul? Dan apa kaitan dengan pahaman wahdatul wujud? Tadi dah terang tadi wahdatul wujud. Baik. Okey, terima kasih Ustaz. Kita tumpu soalan yang pertama je, boleh? Boleh Ustaz. Okey, baik. Boleh, terima kasih Ustaz. Okey, kita ada soalan kita rangkumkan. Siapa boleh? Ustaz Iman boleh tak? Kenapa perlu kita bertasawuf dulu? Nabi bertasawuf, kau Ustaz Iman, Ustaz Rahman. Alhamdulillah, soalan yang baik. Sebelum itu saya ingin menambah tadi soalan tentang Ibnu Arabi dikatakan sebagai wahdatul adyan, memperakukan dalam pelbagai agama dalam satu batin. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Tahzibul Akhlaq, Ibnu Arabi ada satu kitab bernama Tahzibul Akhlaq. Ibnu Arabi menyatakan solat itu tahara itu bagaikan takhalli, iaitu membuang segala kotoran. Jadi solat itu bagaikan tajalli, perhiasi diri kita dengan ketawadukan, ketundukan. Dan haji itu adalah tajalli, berpusatkan semata-mata kerana Allah. Sebab itu kita bertawaf
berpusatkan di Baitullah, iaitu hati kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sudut fikratul adyan tadi dinyatakan sebenarnya Ibnu Arabi bukan fikratul adyan, kerana tasawuf Ibnu Arabi itu adalah tasawuf mengikuti sunnah, kerana dalam kitab Ibnu Arabi menyatakan orang yang bertasawuf itu adalah takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. Jadi akhlak Allah itu didefinisikan sebagai asmaullah, nama-nama Allah. Jadi dengan nama-nama Allah yang kita berakhlak dengan nama-nama Allah yang Rahim, yang memberi. Semua ini adalah ikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tasawuf Ibnu Arabi sebenarnya perlu mendalami memahami tasawuf Ibnu Arabi itu perlu dengan syariat. Jadi perlu juga melalui syariat untuk kita mendalami tasawuf itu. Itu sebagai penambahan lah. Jadi soalan berkenaan adakah Rasulullah SAW bertasawuf? Tasawuf ini sebenarnya makam ihsan. Dalam rukun adyan dalam hadis Jibril, malaikat bertanya tentang iman, Islam, ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan itu anta'budallah, engkau menyembah Allah. Anta'budas itu abdun, itu syariat, perlu melaksanakan syariat. Anta'budallah, sampailah kita kepada anta'budallah ka'annaka, seakan-akan, itu makam musyahadah. Seakan menyaksikan segala-galanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu makam musyahadah. Kalau tidak mampu, ketahuilah bahwa fa innahu yarak, sungguhnya Allah melihatmu. Melihatmu itu adalah makam muraqabah. Jadi maksudnya perlu dulu syariat, anta'budah, beribadah dengan syariat apa yang disuruh, sehingga kita dapat merasakan kehadiran Allah. Sebab itu dalam ayat Al-Quran ada yang dikatakan sebagai ilmu yakin. Ilmu yakin itu secara ilmu, hanya mengetahui. Tetapi dengan melaksanakan ibadah, kita akan mencapai satu namanya hakul yakin. Hakul yakin itu yang dikatakan sebagai sufi ataupun tasawuf. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan dalam hadis Jibril itu bahwa tasawuf ihsan itu adalah rukun agama. Jadi Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya bersufi. Karena mana? Sufi ini jernih hati, jadi membuang sifat-sifat mazmumah, sehingga pembersihan hati itu sehingga sampai ke satu tahap diri kita ini hakikatnya tidak wujud. Karena memang hakikatnya kita ini tidak wujud. Kita mungkin ada, sebelum ini kita tidak ada dan nanti akan tiada. Jadi bagaimana untuk mencapai itu? Dengan mentiadakan diri, yaitu dengan menurunkan ego, menurunkan takabur. Kerana takabur itu mengadakan diri itu, tapi untuk menghilangkan diri itu sampailah kita kepada hakikat sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawapannya ihsan itu adalah tasawuf. Jadi Nabi Muhammad juga bertasawuf. Nabi Muhammad itulah sebagai berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dengan Nabi Muhammad dipanggil sebagai insanul kamil, tempat tajalli Allah yang paling sempurna pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu sajalah untuk saya nyatakan bahawa kita perlu bertasawuf, kerana tasawuf itu hakikat sebenar perhambaan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Kita minta pada Sidi Rohimuddin untuk terang pasal berkenaan dengan zauq ni terakhir. Ini waktunya sangat singkat. Orang-orang sufi menafsirkan Al-Quran ba'dal aql summa bizauq. Setelah dengan akal kemudian dengan zauq, bukan meninggalkan akal. Tidak. Bahkan akal itu adalah bekalan pertama yang Allah berikan kepada manusia untuk masuk ke dalam hati. Namun ketika bicara tentang sesuatu yang tidak dicapai oleh akal, baru dengan akal batin. Jadi, namun bahasanya memang tinggalkan akal, bukan tinggalkan akal, jangan gunakan akal ketika berbicara tentang hal-hal yang memang tidak dicapai oleh akal. Contoh, seseorang melihat satu accident, pelanggaran, kereta mati. Kan akal itu mendapat informasi dari mata, dari telinga, dari apa. Maka dia punya kesimpulan, rusak, penyok, apa semua. Tapi batin yang bersih, dia akan melihat, akan memandang bahwa itu nasihat Allah kepada saya untuk hati-hati dan sebagainya. Tapi kalau hatinya kotor, dia mungkin gelak-gelak ketawa, maka akal batinnya rusak. Tafsir, mereka
memahami semua tafsir akal kemudian dengan zauq. Memang di dalam tafsir al-mufassirun dikatakan bahwa tafsir bizauq bukan tafsir, betul, tapi bukan berarti salah. Karena definisi tafsir itu al-bayanul lughawil aqli. Maka ada dua, ada naqli, ada aqli, ada nasari, ada ra'yi. Menafsirkan Al-Qur'an dengan nas, menafsirkan Al-Qur'an dengan akal. Akal bukan akal yang kosong telanjang tanpa ilmu ya. Dia paham lughah, dia paham semua. Ini adalah tafsir namanya. Tafsir huwal bayan. Jadi tidak perlu kepada zauq untuk dikatakan tafsir. Ya, karena tafsir bayan akli wal lughawi. Lihat tafsir. Ketika ada satu kalimat dalam Al-Qur'an ingin ditafsirkan dengan kata sinonimnya atau kata akronimnya atau kata homonimnya atau had atau interpretasi atau itu namanya tafsir yang masih diterima oleh akal. Tetapi ketika memahami apa maksud dibalik itu, Allah berikan ke dalam jiwa mereka yang bersih, ya maka itu namanya tafsir zauqi. Itu bukan tafsir, tetapi bukan berarti dibuang dari pemahaman agama. Dan sah, tidak ada ulama tafsir yang tidak menggunakan tafsir zauq ketika dia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala dan pengamalan secara rohani. Yang kemudian dua tangan apa tadi? Dua tangan. Bahwasanya Allah menciptakan manusia dengan dua tangan, menciptakan yang lain dengan satu tangan. Maksud daripada yang dijelaskan oleh orang-orang sufi bahwa maksud dua tangan adalah manusia diciptakan dengan kesempurnaan zahir dan batin, menerima taklif baik dan buruk, mendapatkan hukum surga dan neraka, semuanya Allah yang menangani. Selain manusia hanya diciptakan oleh satu tangan, tidak dibebankan baik buruk, tidak ada gelap terang, tidak ada halak dan tidak ada jalal jamal, tidak ada baik enak tidak enak. Pokok itu tidak pernah merasa tak enak, tidak pernah merasa enak-enak saja. Nah itu nanti di surga baru kembali kepada satu tangan. Di surga saja, di neraka saja. Ya, itu kemudian yang disebut pembahasan tentang abadi dalam tasawuf. Kemudian kalau bertanya kenapa kita mesti bertasawuf, sebetulnya ihsan tadi sudah dijawab. Namun saya ingin menjawabnya bukan secara teori tetapi secara praktis. Bahwa kita ini ada zahir ada batin. Anak kecil sholat, kalau tidak batinnya diperbaiki, sholatnya umur 7 tahun sampai umur 70 tahun masih sama kualitasnya. Maka perlu diperbaiki batinnya. Amal itu juga ada dua makna. Ada amal zahir suratul amal, yaitu ruku sujud, tidak makan dari pagi sampai sore puasa. Tetapi ada hakikatul amal. Dan ini yang dikatakan hakikat amal ini adalah abstrak, tidak kelihatan. Siapa yang tahu amalnya bagus, amalnya diterima, amalnya bersih, amalnya murni, melihat dari gerak zahirnya tidak tahu. Tahu-tahu di surga kita mendapat gambaran secara visual bahwa amal kita dalam bentuk binatang, dalam bentuk gambar yang buruk. Itu dijelaskan dalam bentuk surah. Karena itu amal hakikatnya adalah sir.
komika, versi komika. Sini, sini, sini. Dan yang kedua, bagaimana menolak Imam Ibnu Arabi untuk tidak dikatakan hulul? Kalau menurut saya tidak perlu Imam Ibnu Arabi dibela. Ya. Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu sudah mengatakan dengan menjawab dengan menggunakan ayat Al-Quran. Qad khalat maka sabat walakum maka sabtum, katanya. Wala tus'alu amma kanu ya'malun. Yang dulu ya, berdasarkan amalnya orang-orang dulu, kita pun akan ditanya oleh Allah amal kita sekarang, dan tidak ditanyakan kita tentang Imam Ibnu Arabi itu kafir atau tidak kafir. Kita tidak ditanyakan. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'alu amma kanu ya'malun. Kamu tidak ditanyakan tentang perbuatan mereka. Itu satu. Kedua, orang yang mengatakan hulul, bahkan ada hulul dalam pikirannya, maka yang rusak itu akal dia. Allah itu tunggal, tak akan masuk kepada siapa-siapa. Tajalli itu bukan Allah masuk ke yang lain. Karena ini perbedaan antara tauhid Mu'tazilah dengan tauhid Salafiyah dengan tasawuf Sufiyah. 3 saja perbedaan mereka. Pertama, membahas tentang hakikat. Mu'tazilah memandang bahwa hakikat itu 2. Hak al khaliq wal makhluk. Engkau dan aku. Makanya kata orang sufi, aku engkau, engkau aku, tunggal. Salafiyah juga sama, mengatakan hakikat itu 2. Lihat dalam risalah Imam Ibn Taimiyah rahmatullahi alaihi, Syekhul Islam. Ya. Beliau pun mengatakan hakikat itu 2, hak makhluk. Maka ketika dia mendengar takhallaqu bi akhlaqillah, kebakaran jenggotnya atau kebakaran jenggot. Kenapa manusia bersifat-sifat Allah? Nah, ini karena dia melihat hakikat 2. Yang kedua, wujud pun mereka memandang banyak. Wujud pun mereka memandang banyak. Wujud manusia, wujud-wujud. Tapi orang sufi wujud tunggal. Makanya ada wihdatul wujud itu. Karena wujud menurut orang sufi ada 2. Ada mazharu wa atharuhu. Ada mazharnya, asarnya, ciptaannya. Itu ijad. Ada haqiqatuhu dzatiyah wa mafhamuhul khas. Ada hakikatnya, itu tunggal, gaib mutlak. Yang ada Allah itu la yukhayyal wala yu'lam wala yufham. Ya. Dan tidak boleh pergi ke sana. Makanya akhirnya dari situlah keluar perkataan Imam Ibnu Arabi, al-haqqul munazzah wal khalqul musyabbah. Kita tidak lihat Allah, jangan coba-coba bicara tentang Allah. Lihat wujud ini semua adalah majla kudroh dan irodahnya. Apa yang dilakukan oleh makhluk itu Allah. Hakikatnya, syuhudnya, ittihadnya. Jadi bukan ini ilhad. Nah ini. Jadi untuk membela Ibnu Arabi ya duduk dengan manis, dengan tawadu, pahami dulu baru dia tahu tidak ada khulul. Bahkan beliau yang mengatakan man qala al-khulul fahuwa ma'lul, ma qala al-ittihad illa ahlul ilhad. Ya. Masih nak lagi cakep nih tapi waktu udah habis. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih kepada tiga-tiga ahli panel. Kira kita sebenarnya nak sampai Zuhur tadi, tapi disebabkan nampak hadirin semua penat, jadi insya-Allah kita berhenti dekat ni saja. Kita serahkan kepada pengerusi majlis, Ustaz. Itulah tadi forum sumbangan pemikiran ketokohan Ibnu Arabi yang telah disampaikan oleh para panelis. Majlis seterusnya mempersilakan Ustaz Rashidi bin Isa yang falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Negeri Jabatan Mufti Negeri Sembilan untuk menyampaikan cenderahati.
Dipersilakan panelis yang pertama Seri Rahimuddin untuk menerima cenderahati. Seterusnya panelis yang kedua Ustaz Abdul Rahman Tajuddin Al-Azhari. Dan seterusnya panelis yang ketiga Dr. Muhammad Khairi bin Mahyudin. Seterusnya dipersilakan moderator Ustaz Ahmad Faiz Fatih Al-Azhari untuk menerima cenderahati.